Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11, kami akan menjabarkan tentang hasil diskusi kami. Untuk anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Brahmadi Damar, yang kedua ada Rosali Elvira, yang ketiga ada Izra Andamari, dan yang terakhir ada Muhammad Ilham. Pengertian pemasaran internasional. Pemasaran internasional menurut Philip Kotler mencakup serangkaian strategi dan aktivitas pemasaran yang dirancang untuk menyesuaikan dan memasarkan produk atau layanan di pasar global. Dalam pandangan Kotler, pemasaran internasional melibatkan pemahaman mendalam terhadap perbedaan budaya, ekonomi, politik, dan sosial di berbagai negara. Ini melibatkan identifikasi peluang pasar global, menyesuaikan bauran pemasaran produk, harga, promosi, dan distribusi sesuai dengan kebutuhan dan preferensi setiap pasar. Kotler menekankan pentingnya penelitian pasar internasional yang cermat untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang mungkin dihadapi oleh perusahaan. Pemasaran internasional juga mencakup aspek manajemen risiko dan keuangan yang berkaitan dengan ekspansi ke pasar asing. Dengan demikian, konsep ini menyoroti kompleksitas dan tantangan yang terlibat dalam pengembangan dan melaksanakan strategi pemasaran yang sukses di tingkat global. Baik, yang selanjutnya ada konsep pemasaran. Konsep pemasaran merupakan pendekatan holistik yang melibatkan pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan sebagai fokus utama. Dan kita mengidentifikasi ada beberapa orientasi pemasaran. Yang pertama adalah orientasi produksi, di mana perusahaan lebih berfokus pada orientasi produksi. Selanjutnya orientasi produk. Orientasi produk menekankan pada kualitas dan inovasi produk. Yang selanjutnya ada orientasi pemasaran. Orientasi pemasaran adalah pergeseran ke arah pemahaman dan respon terhadap kebutuhan pelanggan. Sedangkan orientasi pelanggan lebih menekankan pada memahami dan memuaskan keinginan pelanggan secara lebih spesifik. 5. Media promosi. Bauran promosi merupakan sebuah bentuk dorongan kepada konsumen dengan memberikan rangsangan sehingga konsumen melakukan pembelian. Kegiatan promosi yang bisa dipilih oleh retail melibatkan banyak jenis promosi atau biasa disebut dengan promotion mix. Menurut Kotler, ada 5 bentuk promosi. Yang pertama, personal selling, advertising, sales promotion, public relation, dan publicity. Yang pertama ada personal selling, yaitu bentuk promosi produk secara langsung kepada calon pembeli yang dianggap potensial oleh suatu peritel. Yang kedua, advertising, suatu media komunikasi yang bersifat massal di mana suatu sponsor telah menerima sejumlah pembayaran tertentu. Yang ketiga, sales promotion, suatu aktivitas yang dibuat sedemikian rupa untuk menjadi pelengkap advertising dan sekaligus sebagai media yang dapat memudahkan personal selling. Yang keempat, public relation, memiliki ruang lingkup yang lebih luas dan lebih mengarah ke pembentukan opini bagi peritel dan produk yang dihasilkan. Yang terakhir ada publicity, yaitu bentuk khusus dari public relation di mana intinya adalah terdapat berita atau perkembangan terbaru dari suatu peritel atau produk. Ini saya akan menjelaskan mengenai konsep marketing 4P ala Rasul. Yang pertama ada produk. Sewaktu masih remaja, Rasulullah SAW telah mengunjungi pusat-pusat bisnis di beberapa negeri. Oleh karena itulah Rasulullah paham produk perdagangan yang sangat dibutuhkan dan berpotensi besar untuk dipasarkan, baik itu produk yang berkaitan kebutuhan pokok maupun kebutuhan lainnya yang berdasarkan musim. Yang kedua ada price, harga. Di sini pembeli diperkenankan mengetahui modal harganya dan diberikan keleluasaan untuk menentukan harga yang ia inginkan sesuai kemampuan dan daya beli. Cara yang dilakukan Rasulullah tergolong sangat unik karena beliau melakukan transaksi penjualan dengan cara lelang. Lanjut yang ketiga yaitu place, yaitu lokasi. Rasulullah tidak hanya mengamati perkembangan budaya setempat, namun juga menganalisis jejak langkah para pembisnis Arab pada waktu itu. Oleh karena itu, beliau sangat handal dalam memahami lokasi-lokasi strategis dan membaca peluang pasar. Yang keempat, ada promosi. Promosi yang dilakukan Rasulullah dapat diartikan sebagai upaya untuk menyampaikan pesan-pesan yang tidak hanya menonjolkan keunggulan produk, tetapi juga mengandung nilai-nilai kebaikan, kejujuran, dan keterbukaan. Beliau menjalankan promosi dengan cara memberikan contoh teladan dalam berbisnis dan berinteraksi dengan pelanggan serta pemangku kepentingan lainnya. Baik, mungkin sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.